Nah, pada problem keteknikan, kita coba gambar itu kita buat gitu untuk ilustrasi. Karena pada saat Anda melakukan karya tulis, juga nanti pada saat Anda presentasi itu Anda menjelaskan dengan gambar. Nah, biasanya gambar itu lebih mudah kita ingat daripada tulisan. Lebih mudah membantu kita memahami problem. Jadi kalau ada gambar, meskipun kita nggak sampai ke gambar teknik, itu akan membantu penyelesaian problem kita. Nah, sekarang di sini mungkin ada beberapa catatan lagi, misalkan dari menjawab itu Anda bisa buat gambar, mungkin ada beberapa asumsi seperti tadi gravitasi, kalau nggak ada Anda buat gravitasinya berapa gitu kan, sebagaimana yang dijelaskan. Kemudian kalau ada komentar, misalkan catatan lainnya Anda bisa tambahkan di dalam jawaban Anda. Sekarang kita ke contoh latihan. Yang diketahui persamaannya kan, pertama. Yang kedua kan diketahui A itu apa kan, luas area. Tadi udah disebutin sama Siti sebenarnya pakai bahasa Indonesia juga. Terus G itu adalah percepatan gravitasi. Ini kan diketahui juga. Kalau enggak G-nya kan bisa simbol apa saja karena G itu bisa digunakan notasi yang lain kan. H di sini sudah ada keterangannya di sini. Nah, artinya sebenarnya gambarnya hanya ada yang bagian atas. Berarti gambar bawah ini belum ada nih, ya kan? Nah, sebenarnya gambar atas sama gambar bawah itu kan mirip saja, hampir tidak ada informasi. Kalau tidak ada gambar, nah kita nggak tahu nih, Q-nya yang mana, A-nya yang mana, H-nya yang mana, benar nggak? Nah, berarti kan kita perlu lengkapi gambarnya. Jadi dari pemahaman soal tuh, apa saja yang diketahui itu kan juga berupa gambar juga bisa. Dari cara membuat kita ilustrasi. Kalau di sini kan dibagi dua, diketahui sama ditanya kan? Ya, jadi kita diminta untuk ngecek ini. Berarti sudah tahu nih pertanyaannya apa. Baru dijawab. Cara menjawabnya gimana? Kira-kira ada yang kebayang? Diuraikan sebagaimana yang tadi kita diskusikan. Tadi kan kita cuma ngobrol aja kan ya, tetapi belum sampai ke menulis ke tulisannya. Nah, mungkin kalau dari gambar ini bisa dilengkapi. Mungkin saya coba tunjukkan ini ilustrasinya saja ya. Gambarnya mungkin pakai gambar ini atau ini itu sama saja. Ada yang pakai segitiga ini. Segitiga terbalik bahasa Inggrisnya apa biasanya? Ada yang tahu? Oh, apa kita belajar aja istilahnya. Nabla, nabla simbol notasi matematis ya. Ini maksudnya apa sih? Ada segitiga terbalik ini? Ini kan pasti ada maksudnya kan gambar ini. Kalau di gambar atas kan nggak ada. Ini biasanya kita gunakan istilahnya itu adalah inverted triangle atau segitiga terbalik kan. Nah, itu simbol untuk permukaan air. Permukaan air dengan atmosfer. Untuk menunjukkan bahwa yang putih ini tidak ada fluidanya, yang bagian bawah ini adalah fluidanya. Oke, jadi ini simbolnya ada maksudnya. Terus kemudian ada lubang orifice tadi Siti sampaikan. Ini kan lubang di sini ya. Orifice itu apa? Celah atau lubang gitu ya. Terus kalau di sini nggak ada arah alirannya, tapi di sini kelihatan ada fluida yang ngalir. Berarti kan di sini kita bisa tambahkan semacam aliran fluida. Nah, celah ini mungkin berkaitan dengan luas dari celah. Berarti kan kita bisa tambahkan A besar di celah ini. Q-nya berarti kan berkaitan dengan panahnya itu kan ya, aliran fluidanya. Sedangkan yang lainnya apa nih? H. H itu apa? Ketinggian dari cairan di atas orifice. Above itu atas kan? Kalau below di bawah kan? Oke, jangan kebalik biasanya. Nah, sekarang definisi lubang itu ada yang bilang lubangnya dari sini atau bottomnya gitu kan. Nah, mungkin sebenarnya sih bebas aja kalau kalau saya ini kan pertanyaannya sederhana bukan masalah menaruh posisinya. Jadi kalau di sini saya menunjukkan bahwa eh, kalau ini keseluruhannya lubangnya berarti dari sini bagian bawah ini ke atas itu adalah posisi dari H.
Nah, Anda bisa lengkapi gambarnya jadi seperti ini. Nah, kurang lebih kan seperti ini. Jadi kurang lebih Anda paham soalnya tadi sama apa yang diketahui dan ditambahkan ini yang diketahui ada Q, A, G, H, dan seterusnya. Kalau tadi bahasa Inggris mungkin nggak paham, kalau diartikan jadi lebih paham misalkan. Terus kemudian Q itu berkaitan dengan apa? Nah, kalau dari tabel tadi Anda bisa lihat langsung gitu kan sebenarnya. Tapi apa? Ini untuk menunjukkan bagian kiri dan kanan tadi kan Q-nya. Yaitu biasanya adalah volume per satuan waktu. Karena kan tadi apa namanya? Q berhubungan dengan laju volume fluida per satuan waktu. Volume per waktu. Makanya kalau kita bisa mendefinisikan Q, mungkin udah sebagian kejawab nih dimensinya. Tapi kalau nggak tahu Q-nya apa, saya bilang volume of flow tadi bilang gitu kan. Nah, bagaimana menerjemahkan itu? Berarti kan volume karena mengalir biasanya berkaitan dengan satuan waktu. Oke, volume per satuan waktu. Terus kemudian A, tadi udah pasti gampang kan? A itu apa? Luas permukaan dari celahnya. Kalau bentuknya lubang atau bentuknya kotak gitu, misalkan itu kan pasti satuannya sama kan? Square atau meter kuadrat atau L kuadrat gitu kan? Gravitasi udah dibahas tadi, H berkaitan dengan panjang, ya kan? Nah, sekarang untuk membuktikan ruas kiri dan ruas kanan homogen, maka bagian kiri ini harus sama dengan bagian kanan. Nah, caranya bagaimana? Ya tinggal dimasukkan kan ini dari yang diketahui tadi. Oke? Yang diketahui misalkan Q-nya ditaruh sebelah kiri, 0,61 adalah konstanta, A-nya adalah ini, G-nya bisa dimasukkan, ada akar 2 ini konstanta juga, kemudian hanya pakai L. Kemudian karena ini ada kuadrat, berarti di sini harus diselesaikan dalam bentuk pangkat setengah kan ya. Jadi nanti Anda dapatkan ruas kiri dan ruas kanan akan sama dengan konstanta proporsionalitas. Oke? Berarti ruas kiri dan ruas kanan Anda bisa tunjukkan dengan simbol sama dengan notasi titik ini. Homogen kan ya, dimensinya homogen, seperti yang kita pelajari tadi. Kalau konstanta ini dimensinya apa? Tidak berdimensi. Bukan nol ya, tidak berdimensi ya. Nah, sekarang kalau tadi pertanyaannya ada Q sama dengan 4,90A akar H. Ini kira-kira bagaimana nih? Tahu kan arah saya tadi saya udah bahas juga di slide-nya. Tapi ya kita udah bahas yang bagian atas tadi kan ya di sini. Lengkap nih. Mulai gambar, diketahui, ditanya, dijawab gitu ya. Nah, sekarang kalau ada yang bagian bawah ini. Gimana? Restricted homogen. Jadi ada kemungkinan ini restricted homogen. Jadi harus dievaluasi lagi. Jadi misalkan Anda bisa cek kan G-nya kalau sekian itu apakah nanti ada ruas kiri dan ruas kanan yang sama.